Sekarang kita lanjut untuk pemasangan resleting. Nah, di sini sebelum pemasangan resleting kita usahakan diobras dulu ya di bagian pesak dan di bagian keliman bawah. Kemudian di sini kita siapkan untuk alat-alatnya. Di sini untuk alat-alatnya tentu saja ada resletingnya, kemudian ada golbi dan kemudian juga ada congklot. Di sini saya akan sedikit jelaskan ya mana golbi, mana congklot. Ini yang saya pegang adalah golbi ya. Kemudian ini adalah congklot. Untuk bentuk golbi itu seperti ini. Di sini untuk bagian dalam ini sudah saya tempel dengan pislin. Kemudian di sini perhatikan ya untuk arah lengkungannya, perhatikan jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini ya untuk bentuknya. Kemudian di bagian lengkungan ini saya sudah obras ya. Silakan teman-teman diobras juga. Kemudian untuk lebarnya di sini teman-teman bisa potong kurang lebih 5 atau 6 cm untuk lebarnya ya. Kemudian untuk panjangnya itu disesuaikan. Yang penting jangan lebih pendek dari resleting, usahakan lebih panjang saja. Kemudian ini adalah congklot ya. Nah, untuk congklot itu nanti posisinya sebagai bantalan resleting. Dan di sini teman-teman bentukin seperti ini ya. Untuk lebar atas ini teman-teman bisa potong kurang lebih 5 cm. Kemudian di bagian bawah sini kita potong saja kurang lebih 3 cm. Kalau untuk panjangnya itu disesuaikan ya. Yang penting jangan lebih pendek daripada resletingnya. Kemudian untuk yang bagian dalam sini kita tempel pislin. Perhatikan ya, ini bagian dalam ini sudah saya tempel pislin. Lalu diobras seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk menjahit bagian resleting. Nah, di sini untuk celana itu biasanya orang-orang juga banyak sekali cara ya. Ada juga orang yang disambung dulu antara celana depan dan belakang, disambung dulu boleh. Tapi di sini untuk mempermudahkan, biar teman-teman itu lebih mudah untuk melihatnya, di sini saya tidak akan sambung dulu di bagian samping. Saya akan langsung pasang saja untuk resletingnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, untuk celana depan itu kan ada dua, untuk kiri dan kanan. Perhatikan, ini yang saya pegang ini berarti bagian kanan celana ya. Kemudian yang ini adalah bagian kiri. Untuk yang kiri kita pasang dengan golbi ya, perhatikan. Jadi yang kiri kita pasang golbi. Jadi yang kita pasang itu bagian kiri dulu seperti ini, perhatikan. Nah, untuk pemasangan golbi itu biasanya dari garis paha ya, dari garis paha sini itu kurang lebih naik 6 cm. Nah, jadi untuk posisi golbi itu nanti di sini. Jangan terlalu turun ya, karena kalau turun itu kan ada lengkungan di bagian sini. Atau teman-teman bisa ukur juga untuk resletingnya. Nah, di sini resleting masih nyisa ya. Kalau sisa seperti ini nggak masalah, nanti dipotong saja ke atas untuk resletingnya. Sekarang saya akan pasang untuk bagian golbinya. Kurang lebih di sini posisinya. Kemudian kita jahit 1 cm. Sesuaikan dengan kampuh ya. Nah, di sini kan kemarin kampuhnya 1 cm. Kemudian untuk menjahitnya di bagian kain utama ini kita tahan. Nah, seperti ini jadi supaya tidak ngerut di bagian bawahnya. Kemudian di sini bagian golbi kita setik ya, perhatikan. Nah, di sini untuk menyetiknya boleh mepet atau satu sepatu. Di sini saya akan setik satu sepatu. Untuk bagian kampuhnya menghadap ke bagian golbi ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa sambung ke bagian celana depan yang sebelahnya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa perhatikan. Nah, posisikan celana yang sebelahnya kita posisikan seperti ini. Kemudian bagian yang ada golbinya kita taruh di atasnya. Oke, setelah kita posisikan seperti ini antara kiri dan kanan. Selanjutnya di sini teman-teman perhatikan. Yang saya garis ini adalah batas golbi. Nah, batas golbi kan di sini ya. Kemudian di sini adalah jahitan golbinya. Jadi dari garis batas golbi ini kita naikin saja 1 cm. Kemudian dari jahitan golbi kita geser masuk kurang lebih 3 mili ya. Dari jahitan ini kita geser ke sini 3 mili. Jadi jangan dijahit disamain dengan jahitan golbi tadi. Jadi agak digeser masuk kurang lebih 3 mili. Lalu kita jahit seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lanjutin, kita kunci di sini. Nah, tapi supaya lebih kuat di sini saya akan double untuk jahitannya.
biar nanti tidak mudah sobek ya saat dipakai untuk celananya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya. Perhatikan nanti kira-kira kalau sudah dipasang resleting itu akan seperti ini ya. Nah, akan nutup seperti ini. Oke, sekarang kita akan pasang untuk sletingnya. Perhatikan ini adalah congklot, perhatikan untuk posisinya. Nah, jadi untuk sleting kita taruh di atas congklot. Perhatikan untuk cara meletakkannya. Ini adalah bagian obrasan dan ini adalah bagian lipatan congklot. Dan ini adalah bagian atas resleting. Perhatikan. Nah, jadi posisikan seperti ini. Kemudian dari obrasan ini sleting harus masuk kurang lebih setengah senti ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah sini juga masuk kurang lebih setengah senti. Kemudian kita jahit. Sekarang kita bisa pasang ke bagian celananya. Caranya seperti ini. Kita tempelin di sini ya. Nah, seperti ini kita lipat dulu 1 cm. Kemudian di bagian batas ini, perhatikan. Pas di batas jahitan ini, saya akan tandai dulu dengan kapur. Jadi untuk besi ini, itu dari batas jahitan, kita naikin sedikit seperti ini. Itu fungsinya supaya nanti kita saat menjahit golbi, itu tidak kejahit di bagian sini ya, bagian besinya. Bahaya nanti kena jarum. Kemudian di bagian sini kita lipat 1 cm. Selanjutnya kita jahit. Nah, jadi dari sleting ini kita geser sedikit saja. Lalu kita setik ya, kita setik mepet. Atau satu sepatu boleh ya untuk menjahitnya, tapi di sini saya akan setik mepet saja. Nah, kemudian di bagian bawah sini teman-teman perhatikan ya. Pas di batas jahitan ini, ya, di batas jahitan ini kita geser keluar kurang lebih 3 mili ya dari batas ini. Perhatikan, kalau dilurusin kan seperti ini. Nah, untuk yang bagian bawah sini kita geser keluar kurang lebih 3 mili. Oke, jadi nanti untuk hasilnya itu akan seperti ini ya, kurang lebihnya kalau sudah ditutup ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk sleting yang sebelahnya kita jahit dengan golbi. Perhatikan cara menjahitnya. Nah, di sini supaya lebih mudah, saya akan tunjukkan triknya ya. Perhatikan di sini kita tutup dulu. Jadi untuk sleting ini kita tutup dengan bagian sini ya, bagian golbi. Jadi dari sleting kita geser, jadi kita tutup sletingnya seperti ini. Jadi dari sleting kita geser 1 cm keluar. Nah, jadi supaya nanti sletingnya tidak kelihatan dari luar ya. Lalu kita jahit dulu di sini. Tapi untuk langkah jahitan ini kita jarangin ya, karena ini hanya jahitan bantu saja. Nanti kita buka. Jadi supaya mudah kita saat menjahit sleting ke bagian golbinya ya. Caranya seperti ini. Kalau yang sudah mahir itu tidak perlu dijahit seperti ini, tapi ini untuk pemula saya saranin seperti ini dulu biar lebih mudah. Nah, ini kan untuk sleting tidak kelihatan dari luar ya. Selanjutnya untuk celana kita posisikan seperti ini. Perhatikan ya. Nah, kita kumpulin jadi satu seperti ini. Antara sebelah kiri dan kanan ya, kita satuin seperti ini. Jangan dibuka seperti ini. Jadi untuk celana kiri dan kanan kita satuin seperti ini. Nah, kemudian kita buka bagian congklotnya, lalu kita jahit sletingnya ke golbi. Perhatikan. Nah, di sini untuk jahitannya kita rapetin lagi ya, jangan dijarangin seperti tadi. Nah, jadi nanti hasilnya itu bagian sleting hanya dijahit dengan golbinya saja. Di sini supaya lebih kuat saya akan double untuk jahitannya.
Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut untuk menjahit golbi ke bagian celananya. Caranya seperti ini. Teman-teman bisa dari luar atau dari dalam boleh, tapi saya seringnya dari dalam ya. Menurut saya lebih mudah dari dalam. Perhatikan caranya. Jadi bagian congklot kita buka dulu. Kemudian kita jahit pas di bagian golbi ya. Nah, di sini untuk menjahitnya itu dari batas resleting atau batas besi resleting ini kita turunin sedikit. Nah, kemudian kita tinggal mengikuti bagian golbinya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bebas ya, mau dibuat kotak boleh, tapi di sini saya akan bentuk oval seperti golbi tadi. Nah, di sini kita bentuk ya, bulat di bagian sini, lalu ke atas. Nah, di sini kita tinggal mengikuti obrasan saja seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Perhatikan. Nah, di hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan di kamera kelihatan untuk jahitannya. Nah, dia bentuknya oval. Tapi kalau teman-teman mau dibuat kotak juga bisa. Terserah ya. Mau di kotak seperti ini boleh. Tapi biasanya celana kan bentuknya oval seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk bagian congklot. Ini kan masih kebuka seperti ini ya. Masih klewer-klewer. Caranya kita jahit saja seperti ini. Nah, di sini kita jitat saja dengan bagian sini. Nah, di sini masih ada sisa sedikit ya. Nah, di sini kita kunci saja supaya tidak klewer-klewer atau kebuka. Oke, jadi untuk pemasangan resleting ini sudah selesai ya. Nah, seperti ini untuk bagian congklotnya ketutup ya. Selanjutnya untuk jahitan bantu ini kita buka. Nah, makanya tadi kan saya bilang untuk jahitannya agak dijarangin karena di sini kita akan buka lagi. Ini hanya jahitan bantu saja. Nah, ini setelah saya buka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, saat resleting dibuka itu kan seperti ini. Perhatikan. Nah, ini resletingnya dibuka. Ini kalau ditutup seperti ini. Kemudian untuk bagian atas ini saya akan rapiin dulu. Hati-hati kalau resletingnya itu nyisa ya. Kalau motongnya jangan dipotong dulu. Tapi karena di sini tidak sisa, saya akan potong saja di bagian sisa kain di sini. Oke, kita akan langsung lanjut ya ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita akan sambungin dulu untuk bagian pesak belakang ya. Caranya seperti ini. Jadi untuk bagian pesak belakang kita sambungin dulu. Nah, untuk yang bagian bawah sini kan kita ngasih kampunya kemarin 1 cm. Nah, di sini kita akan jahit 1 cm. Kemudian ke atas itu agak lebar ya. Nah, dari sini ke atas itu agak lebar, sesuaikan saja dengan kampuh kemarin. Di sini kan saya kemarin 3 cm di bagian atas. Nah, di sini semakin lebar ya. Itu fungsinya supaya nanti kalau celananya sempit itu bisa dilebarin lagi. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk bentuknya. Di sini supaya lebih kuat saya akan double untuk jahitannya. Nah, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kita sambungin ke badan depannya ya. Nah, di sini kita jahit di bagian sampingnya. Di sini kita jahit sesuaikan dengan kampuh ya. Karena di sini kemarin saya ngasih kampuhnya cuma 1 cm, saya akan jahit 1 cm. Nah, di sini kita jahit saja langsung ya. Teman-teman bisa perhatikan saja. Kita jahit lurus 1 cm ke bawah.
Oke, setelah di bagian samping-sampingnya kita jahit, di sini kita sambungin juga untuk yang bagian dalamnya. Untuk caranya sama ya. Usahakan nanti di bagian selangkangan sini harus ketemu untuk jahitan antara depan dan belakang. Nah, di sini kita jahit sesuaikan dengan kampuh juga. Di sini saya akan jahit 1 cm ya, sesuai kampuh yang saya kasih kemarin. Usahakan di bagian jahitan sini harus ketemu antara depan dan belakang. Nah, setelah dijahit seperti ini, silahkan teman-teman obras ya. Untuk kampuh-kampuhnya kita obras. Di sini boleh dipecah atau disatuin untuk obrasannya, tapi di sini saya akan satuin ya untuk obrasannya. Oke, setelah diobras dan di sini juga sudah saya gosok dan sudah saya klim juga untuk bagian bawahnya. Jadi untuk proses pengobrasan, penggosokan dan pengeliman itu tidak saya videoin ya untuk mempersingkat waktu. Saya yakin teman-teman sudah bisa. Selanjutnya kita akan jahit di bagian ban pinggang. Nah, di sini sebelum kita membuat ban pinggang, di sini kita pasang dulu untuk tali bannya. Di sini untuk pembuatan talinya juga tidak akan saya videoin ya. Silakan teman-teman buat saja lebarnya 1 cm untuk tali ban pinggangnya. Kemudian untuk panjangnya kita potong dulu 10 cm ya. Nah, di sini untuk jumlah talinya saya akan buat 6 biji. Kalau teman-teman mau dibuat 5 juga boleh. Tapi di sini saya akan buat 6 ya. Jadi nanti posisinya itu di belakang ada 2 tali. Nah, di sini sudah ada 6 tali ya. Jadi untuk proses pemasangan tali ban pinggang itu di sini teman-teman perhatikan. Biasanya kalau kita membuat pola itu ada garis as tengah ya. Jadi posisi as tengah itu posisinya pas di lipatan saat kita menggosok celana. Jadi saat ada lipatan seperti ini, kita pasangkan saja tali di pas lipatan. Jadi untuk bagian depan kita pasangkan pas di lipatan gosokan seperti ini. Nah, kita pasangkan dulu seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang sebelahnya juga sama. Jadi untuk tali ban pinggang kita posisikan pas di lipatan gosokan ini. Jadi usahakan sebelum memasang tali ban pinggang itu celana kita gosok dulu ya biar ketahuan mana lipatan garis as tengahnya. Kemudian untuk yang belakang itu dari jahitan ini kita geser ke samping kurang lebih 1,5 cm ya. Jadi dari jahitan ini kita geser ke samping kurang lebih 1,5 cm. Karena saya akan menggunakan 2 tali untuk yang belakangnya. Kalau teman-teman hanya dibuat 1 tali ya dipasin saja dengan jahitan. Nah, di sini karena saya menggunakan 2 tali, maka dari jahitan ini kita geser ke samping kurang lebih 1,5 cm. Ya, dari jahitan ini kita geser 1,5 cm. Kemudian kita tempelin lagi tali yang satunya. Oke, kemudian untuk yang bagian samping itu teman-teman perhatikan. Jadi pas tali ini ke tali ini kita tandain tengah-tengahnya ya. Jadi tali ketemu tali kita posisikan seperti ini. Lalu kita tandain tengah-tengahnya. Kita menggunakan cekrisan saja untuk tandanya. Nah, jadi posisi tali samping itu pas di cekrisan ini. Kemudian untuk yang sebelahnya atau yang satunya juga sama. Jadi tali ketemu tali kita tandain tengah-tengahnya. Oke, selanjutnya kita akan buat di bagian pinggangnya atau ban pinggangnya.
Nah, di sini teman-teman untuk membuat ban pinggang siapkan kain dengan lebar kurang lebih 11 cm. Ya, ini lebarnya kurang lebih 11 cm. Kalau untuk panjangnya disesuaikan saja dengan lingkar pinggangnya. Kemudian di sini kita lipat itu dari tepi kain 1 cm. Kalau teman-teman mau digaris juga boleh. Kemudian teman-teman potong untuk kain kerasnya. Di sini silakan teman-teman potong kain keras dengan lebarnya 4 cm ya. Karena saya akan menggunakan ban pinggang 3,5. Untuk kain kerasnya kita potong saja 4 cm untuk lebarnya. Kemudian untuk panjangnya disesuaikan dengan lingkar pinggang. Kemudian di sini karena kain kerasnya tidak menggunakan lem, caranya seperti ini. Kan ini udah ada lipatan ya. Saya akan tandain dulu. Nah, caranya kita jahit seperti ini karena tidak menggunakan lem untuk kain kerasnya. Jadi kita posisikan seperti ini untuk kain kerasnya. Jadi posisikan tepi kain keras, kita posisikan pas di garis ini atau keliman ini. Nah, seperti itu fungsinya supaya nanti tidak terlalu banyak jahitan ya kalau dilihat dari luar. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau dijahit ya langsung seperti ini boleh ya, dimasukin seperti ini untuk kain kerasnya. Nah, lalu dijahit seperti ini boleh. Tapi supaya tidak terlalu banyak jahitan, kita posisikan seperti ini untuk kain kerasnya. Jadi supaya hasilnya lebih bagus ya. Nah, jadi tepi ini kita posisikan pas di garis atau pas di lipatan. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah dijahit, kemudian kain keras kita lipat seperti ini. Nah, karena di sini tidak menggunakan lem, untuk yang bagian atas kita jahit lagi. Nah, di sini kita jahit dari kain keras, dari tepi kain keras itu kita jahit kurang lebih 1 sepatu. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saat dilihat dari luar itu tidak terlalu banyak jahitan ya. Di sini hanya 1 jahitan saja. Kemudian di sini kita tandain karena kan kita akan membuat ban pinggang itu 3,5 cm, maka dari tepi kain keras kita tandain 3,5 cm. Nah, di sini kemudian teman-teman silakan ya kita tandain, kita garis dulu. Tapi di sini tidak akan saya videoin ya karena saya susah memindahkan untuk kameranya. Oke, di sini untuk garisnya sudah saya buat ya. Jadi dari tepi kain keras kita buat 3,5 cm untuk garisnya. Kemudian dari garis ini kita kasih kampuh lagi 1 cm untuk jahitannya. Kemudian di sini teman-teman bisa pasangkan untuk bannya. Tapi di sini saya akan sedikit jelaskan karena di sini saya akan menggunakan sambungan belakang ya untuk pinggangnya karena supaya nanti saat dipakai seandainya sempit, pinggangnya itu bisa digedein. Maka di sini kita buat sambungan di pinggang belakangnya. Jadi nanti fungsinya kalau ada sambungan seperti ini seandainya lingkar pinggangnya itu kekecilan masih bisa dibesarin ya. Nah, di sini kita buat saja 3 cm. Kemudian untuk cara menjahitnya itu jangan kita lurusin banget ya, agak sedikit masuk saja sedikit, kurang lebih 3 mili, agak nyerong ke dalam ya seperti ini. Jangan sedikit saja. Jadi supaya nanti hasilnya itu bagus ya untuk bagian pinggang belakang. Kemudian untuk bagian kain keras ini juga agak dibuat keluar. Nah, jadi dari sini kita garis miring agak ke dalam. Oke, berhenti dulu pas di bagian kain keras. Nah, kemudian di sini kita geser miring keluar seperti ini. Oke ya. Kemudian kita potong. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia agak melengkung ke dalam ya. Jadi tidak lurus. Jadi seandainya dipakai itu tidak kebuka ya di bagian belakang. Maka caranya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini teman-teman perhatikan. Jadi di sini untuk kampunya kita pecah ya. Di sini kita pecah. Kemudian di sini kita lipat ke dalam seperti ini. Supaya nanti saat dijahit itu tidak kelihatan. Untuk bagian sambungannya. Nah, kita lipat dibentukin segitiga seperti ini.
lalu kita jahit. Nah, kita bentuk seperti ini ya untuk pinggang belakangnya. Selanjutnya kita bisa pasangkan ke bagian celananya. Nah, di sini kita pasang dari bagian belakang dulu. Jadi usahakan sambungan celana dengan sambungan ban pinggang itu harus ketemu ya di sini. Kemudian kita jahit, sesuaikan dengan garis. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya kalau sudah jadi. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk bagian yang sebelahnya. Untuk caranya sama ya, kita tinggal mengikuti garis saja. Kita jahit dari sisi sebelah sini ya, dari sisi depan. Kita tinggal ngikutin dengan garis. Oke, selanjutnya di sini kita ukur untuk bagian depan atau bagian yang ada resletingnya. Usahakan ban pinggang itu harus sama antara kiri dan kanan, jangan sampai tinggi sebelah. Nah, di sini saya akan ukur dulu ya. Di sini kurang pas ya, agak tinggi sebelah. Nah, di sini saya akan perbaikin dulu. Nah, ini kan kurang pas ya, antara kiri kanan ini masih tinggi sebelah. Saya akan perbaikin dulu. Oke, setelah saya perbaikin, ini sudah sama ya. Untuk kiri kanan ini tidak tinggi sebelah lagi. Ini sudah rata. Selanjutnya kita jahit seperti ini. Perhatikan. Jadi untuk ban pinggang kita balik keluar seperti ini. Pastikan untuk kain keras ini sejajar dengan kainnya ya, seperti ini. Kemudian kita jahit. Saya akan jahit dari dalam saja seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian sini itu boleh ya, di bagian congklot sini boleh lurus seperti ini boleh. Tapi di sini saya akan buat segitiga. Hanya sebagai variasi saja ya. Kalau teman-teman mau dibuat lurus juga nggak masalah. Tapi di sini saya akan buat berbentuk segitiga supaya lebih bagus saja. Oke ya, seperti ini. Lalu kita gunting untuk kampuhnya. Nah, lalu kita balik seperti ini. Nah, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia berbentuk lancip ya. Kemudian untuk yang sebelahnya, ini kita jahit lurus saja. Perhatikan, usahakan untuk kain keras dan kain ban pinggangnya harus sejajar seperti ini. Kemudian di sini kita jahit lurus. Kemudian kita gunting untuk sisa kainnya. Nah, di sini kita balik. Nah, jadi nanti hasilnya kan seperti ini. Ini untuk bagian luar ya, atau bagian yang ada golbinya. Selanjutnya kita akan pasang untuk kancing haknya ya.
Nah, di sini saya menggunakan kancing H ketok, makanya cara masangnya kita pasang dulu sebelum kita jahit, kita tutup untuk ban pinggangnya. Nah, di sini untuk pemasangan kancing H, untuk yang bagian ada congklotnya kita pasangkan kancing H yang cewek ya. Untuk pemasangannya kita lurusin dengan resleting, lalu kita tusuk seperti ini. Nah, untuk menusuknya itu hanya satu lapis ya. Jadi untuk menusuknya itu jangan sampai tembus ke bagian ban pinggang dalamnya. Jadi kita tembusin saja satu lapis. Nah, kemudian kita akan lapis menggunakan kain keras. Karena untuk ban yang ini kan belum ada kain keras untuk bagian luarnya. Nah, di sini kita lapis dulu ya. Kita lapis dengan kain keras. Jadi di dalamnya sini kita kasih kain keras supaya tidak mudah jebol. Oke, seperti ini lalu kita pasangkan untuk bagian dalamnya. Nah, kemudian di sini kita pasang, saya akan menggunakan bantuan mesin saja. Nah, di sini kita lipat seperti ini ya untuk yang lancipnya ini, yang tajamnya ini. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi hasilnya seperti ini untuk bagian dalamnya. Selanjutnya untuk yang bagian sini kita kunci, perhatikan. Nah, jadi di bagian sini kita kunci supaya nanti tidak ketarik ya saat dipakai. Oke, untuk kancing hak ceweknya ini sudah selesai ya, posisinya seperti ini. Selanjutnya kita akan pasangkan untuk kancing hak cowoknya. Nah, sebelum kita pasang, kita ukur dulu untuk posisinya atau letaknya. Nah, di sini untuk letaknya itu kira-kira di sini. Caranya sama ya, kita tancepin ke dalam. Tapi usahakan untuk menancapnya itu jangan sampai tembus ke bagian ban pinggang luar. Kita tancepin yang ada kain kerasnya saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan untuk yang dalamnya. Kemudian di sini kita kunci, caranya yang tajam ini kita lipat ya, seperti ini. Oke, jadi untuk proses pemasangan kancing hak ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tutup ya, untuk ban pinggang ini kita tutup. Kita tutup seperti ini, kita bisa tutup dari belakang boleh atau dari sisi depan boleh ya, tapi di sini saya akan tutup dulu di bagian celana bagian belakang sini. Jadi biar benar-benar sama ya untuk bagian belakangnya. Nah, di sini kita jahit. Perhatikan untuk menjahitnya itu jangan dijahit ban pinggangnya. Jadi dijahit di sela-sela antara ban pinggang dan bagian celananya ya. Jadi untuk ban pinggang itu tidak kejahit. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau dari dalam kita lihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ya untuk yang bagian sebelahnya. Untuk caranya sama. Teman-teman bisa perhatikan saja.
Oke, untuk proses pemasangan ban pinggang ini sudah selesai ya. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan paham. Selanjutnya kita akan jahit di bagian tali ban pinggang ini ya. Caranya seperti ini. Nah, sebelum kita jahit perhatikan untuk bagian dalam ini, untuk kain kantongnya jangan sampai kelipet ya. Nah, selanjutnya kita jahit dari batas ban pinggang ya. Dari ban pinggang sini kita turunin kurang lebih 1,5 cm. Kemudian kita kunci untuk jahitannya. Kita matiin, kita kuatin ya untuk jahitannya supaya tidak jebol. Kemudian di sini talinya kita ukur ke atas seperti ini. Jadi dari ban pinggang ini kita kasih lebih 1 cm ya. Jadi dari batas pinggang kita kasih lebih 1 cm. Kemudian untuk menjahit yang bagian atas ini, kalau teman-teman pengen mudah, kita lipat lalu kita jahit seperti ini aja. Jadi lebih mudah, tapi supaya lebih bagus, di sini saya akan jahit dari dalam ya. Caranya seperti ini, kita tempel dulu talinya di sini. Nah, kita jahit sekali dulu. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini, lalu kita jahit dari dalam. Memang lumayan agak susah, tapi ya hasilnya lebih bagus karena tidak kelihatan jahitannya dari luar. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, dia lebih rapi tanpa ada jahitan di bagian atas. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan ya dijahit sendiri untuk yang lainnya. Di sini saya akan praktekkan hanya satu saja untuk mempersingkat waktu. Nanti saya akan perlihatkan untuk hasil akhirnya saja ya. Oke, untuk proses menjahit celana seragam sekolah SMA ini sudah selesai ya. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.